وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi bareng-bareng ya. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ketika sebelum salam ya, doa yang kita ajarkan kemarin apa? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kita baca bareng-bareng. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisaban yasira, dengan hisab yang seringan-ringannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah penyebab ya diringankan hisab adalah seseorang, salah satunya adalah menjaga lisannya. Jadi salah satu yang membuat hisab seseorang itu berat di akhirat karena tidak bisa menjaga apa? Lisannya. Bahkan bapak-bapak setelah sholat langsung apa Pak? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya. Lisan. Karena kalau setelah sholat ini manusia banyak apa? Yang berkata namun tidak benar, menyakitin orang lain dan lain sebagainya. Makanya setelah sholat pun langsung istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dimanakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasannya setiap anggota tubuh kita, badan kita ini jamaah, setiap pagi ya, setiap pagi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, idza asbaha ibnu Adam, ketika anak cucu Adam berada di waktu pagi hari, bangun dari tidur, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan, semua anggota tubuh kita dari mata, tangan, kaki, semuanya tukaffirul lisan, selalu memperingatkan lisan kita. Jadi mata kita, telinga kita ngomong ke lisan. Mereka berkata ittaqi fina, wahai lisan, takutlah engkau akan ucapanmu nanti akibatnya kepada kami, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Kemudian anggota badan kita juga berkata ya, fa idzistaqamta istaqamna, wahai lisan, kalau engkau ini pagi ini istiqomah, ngucapin yang benar, istaqamna, kami anggota badan yang lain akan melakukan hal yang sama. Wa in a'wajta fa'awajna, kalau engkau wahai lisan kok mulai bengkok, melenceng, ngomong gak bener, a'wajna, kami pun akan melenceng sebagaimana lisan. Nah, ini jamaah, lisan, hati-hati jamaah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, pengen gak Pak masuk surga Pak? Wallahi kita pengen masuk surga. Ya gak Pak? Pengen gak Pak? Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen. Dengarkan Nabi alaihi salatu wassalam, baginda kita, beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i wa ghairuhu, dan imam yang lainnya, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Man yatman li, barang siapa seseorang menjaga untukku dua hal,
ma baina lihyaihi, yang di antara dua bibirnya yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa-apa yang di antara dua kaki dan dua pahanya, kemaluannya. Seseorang itu bisa menjaga apa? Lisannya. Kemudian bisa menjaga apa? Kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda, atman lahul jannah, aku akan menjamin orang tersebut al jannah, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi apa jemaah? Lisan. Ini bahaya jemaah. Lisan kita jemaah makan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab hangusnya amalan-amalan seorang mukmin itu tidak lain, salah satunya adalah apa? Lisannya. Ya. Diriwayatkan bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Lelaki ini punya dua tetangga perempuan. Ya, sering Anda sampaikan hadis ini. Ibu-ibu dengarkan. Seorang laki-laki ini punya dua tetangga perempuan. Yang satu perempuan, kata laki-laki ini, indi jarah, saya punya seorang tetangga. Taqumul lail, malam harinya selalu qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan siang harinya sering puasa. Sebagian ulama mengatakan puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Hebat kan? Wa yatasaddaq, dan dia suka bersedekah, bahkan sedekah ke saya juga. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi ada satu ya Rasul, qiyamul lail, puasa siang hari, suka bersedekah, tapi satu kekurangannya, tu'dhi jiraniha, sering nyakitin tetangga kanan kirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Wallahi, wanita itu kebaikannya hilang, gak ada kebaikan padanya. La khaira fiha, gak ada lagi kebaikan pada wanita tersebut. Wa hiya min ahli nar, dan wanita ini salah satu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya habis karena lisannya. Puasanya tidak berharga di hadapan Allah karena lisannya. Sedekahnya bisa hangus karena apa? Ucapan lisannya. Wallahi la khaira fiha. Rasul bersabda, demi Allah, habis kebaikan wanita tersebut, wahya min ahli nar, dan dia salah satu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi minal lisan. Kemudian saat tetangga yang lain, laki-laki ini berkata, dan saya punya jarah, tetangga yang lain, tusallil maktubat, dia sholat wajib saja ya Rasul, nggak ada qiyamul lail ya, nggak ada puasa sunnah yang lainnya, puasa wajib, sholat wajib saja. Wa tasumun nahar wa tasumu syahrah, dan dia puasa Ramadan saja dan puasa qadha, yaitu apa? Qadha itu membayar hutang Ramadannya. Wa tatasaddaqu bil athwar, dan jarang kok sedekah ke saya juga, nggak pernah sedekah, jarang. Tapi ada satu kelebihan, wala tu'dhi ahadan, tapi nggak pernah nyakitin siapapun dengan lisannya. Tapi apa Pak? Tidak pernah nyakitin siapapun dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, iya min ahlil jannah, wanita ini yang ngantuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nyetel bola Pak, pada melotot nih ya, berita kan. Kalau pengajian setannya ngipasin nih, tidur ya. Kalau nonton bola melek kan gitu. Bisa melek Pak. Takbir, Allahu Akbar, biar setannya terusir ini ya. Jadi ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya lisan ini bisa menghapus amalan. Bahkan di riwayat lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di akhirat itu ada al-muflis.
ada orang yang bangkrut. Maka Rasulullah SAW bertanya, manil muflisu fina? Wahai sahabat, tahu nggak siapa orang yang bangkrut di antara kita? Muflis, mafi fulus ya, fulus. Tahu fulus tidak? Mafi fulus, mamfus, fulus. Muflis, orang ini nggak punya apa? Uang. Orang yang bangkrut itu muflis. Rasul bertanya, manil muflisu fina? Wahai sahabat, tahu nggak orang yang bangkrut di antara kita? Maka sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala dinarun wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, orang yang nggak punya uang dirham dari perak, wala dinar dari emas, wala mata', dan tidak punya perhiasan dunia. Maka Rasulullah SAW menjawab, lah bukan itu. Bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu sifina, orang yang bangkrut di antara kita, ya'ti yaumal qiyamah. Dia nanti datang di hadapan Allah yaumul qiyamah bisolatihi, dengan semua amal ibadah salat dan wajib dan sunnahnya. Salat wajib, sunnahnya dibawa. Wasiyamihi, puasanya, wajib sunnah dibawa itu amalnya. Ya. Wasadaqatihi, sedekahnya dibawa, amalnya di hadapan Allah. Dan semua amalnya dibawa di hadapan Allah. Tapi Rasul melanjutkan, walakin qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza. Tapi di dunia qad syatama hadza, mulutnya tajam. Syatam, menusuk orang tanpa luka. Tulisan jemaah, nggak ada obatnya lagi. Kalau kena peso, betadin, ya, kasih kapas. Kalau yang tertusuk hati dengan lisan bagaimana Pak? Sakit hati seumur hidup. Ada yang kayak gini. Walakin qad syatama hadza. Orang ini amalnya banyak nih, puasanya, sholatnya, sedekahnya, mungkin haji dan umroh misal, banyak amalnya. Walakin qad syatama hadza, tapi hobinya nyakitin orang. Wa qadzafa hadza, dan menuduh orang, lisan. Jadi yang disebutkan Rasulullah perusak amal pertama syatam, hobinya nyakitin orang dengan lisannya. Wa qadzafa hadza, dan menuduh orang lain dengan lisannya. Wa akhadha mal hadza, dan ngambil harta orang. Ya. Kemudian apa yang terjadi jemaah? Fayatun, maka orang yang pernah disakitin, orang yang pernah digibain, orang yang pernah didustain, orang yang pernah diomongin, orang yang pernah dibentak, orang yang pernah dihina dengan lisannya, ya'ti, datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayakhudhu min hasanatihi. Setiap orang yang pernah dicaci ngambil sholatnya. Ada lagi ngambil puasanya, ngambil baca Qur'annya, ngambil sholat malamnya. Sampai Rasul bersabda, hatta faniyat, sampai semua amalannya habis. Na'udzubillah. Sampai semua amalan orang ini apa jemaah? Habis. Ngeri nggak Pak? Gak punya apa-apa. Fayatun, masih ada yang datang. Udah sholatnya habis, semuanya habis. Orang ada yang ngadu kepada Allah, dia dulu ngambil uang aneh, dia dulu ngomongin aneh. Allah menjawab, gak ada lagi amalan orang ini. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fayutrah min khatayatahum ilaihi. Maka orang-orang yang pernah dia sakiti dengan lisannya melempar semua dosanya pada orang tersebut. Gak ada kebaikan, hanya isinya apa? Dosa. Fayutrah wa yulqa finnar. Orang ini pun habis pahalanya dan berlumuran dosa karena orang yang pernah dizalimi dengan lisannya. Fayulqa finnar. Na'udzubillah. Dan yang terakhir dilempar
ke api nerakanya Allah Azza wa Jal. Fa na'udzubillahi min dzalik. Jamanaka Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Mu'adz ibnu Jabal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, a inna lamu'akhidhuna bima natakallamu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Mu'adz ini pimpinan Rasulullah ketika perang ke Yaman, jenderalnya Mu'adz ibnu Jabal. Ya Rasulullah, a inna lamu'akhidhuna bima natakallam. Ya Rasulullah, apakah setiap ucapan kita akan ada azabnya? Akan ada konsekuensinya di hadapan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fakalatka ummaka ya Mu'adz." Sungguh celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yukabun nas, bukankah kebanyakan manusia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ala wujuhim, ditarik mukanya. Coba Pak, yang ditarik apa? Mukanya oleh Allah. Kemudian dilempar di api neraka, illa bisababi hasaida alsinatihim. Kebanyakan karena hasaid, ya, duri-duri, kerikil-kerikil alsinatihim, yang keluar dari apa? Lisannya. Makanya kita jangan gegabah dengan lisan ini jemaah. Mulut ini berat. Kebanyakan orang dimasukkan ke api neraka illa hasaida alsinatihim, karena ucapan yang keluar dari lisannya menyakiti orang lain, menggibah orang lain. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan, kenapa sih Pak ghibah itu dosanya seperti memakan daging saudara yang telah mati? Ada tahu penyebabnya tidak jemaah? Astagfirullah, ngeri kita nih. Makanya kalau ngumpul-ngumpulnya agak ngeri nih ya, agak misah-misah lah kita nih. Jangan habis sholat ngumpul, ini ngomongin orang ya. Hati-hati ibu-ibu, ini habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, ini gimana nih, siapa tadi yang sama kita? Bau ketek. Ini bau asem banget ini orang nih, siapa ini? Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ya, surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka buruk. Jadi kalau ada prasangka buruk, segera istighfar, ya Allah. Ada prasangka buruk kepada saudara seiman, apalagi semasjid, apalagi sekantor, apalagi satu keluarga. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena prasangka buruk ditulis oleh Allah sebagai dosa. Ini prasangka aja. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain kecuali antum penyidik atau KPK atau Bareskrim. Antum bukan siapa-siapa. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Pertanyaannya jemaah, kita punya kesalahan dan dosa tidak Pak? Punya nggak Pak? Banyak nggak? Mau nggak aib kita dibongkar di hadapan Allah nanti, di hadapan semua makhluk dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dibongkar aib kita? Wallahi nggak berani kita, nggak kuat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, ini Pak, ya Allah, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aib orang tersebut di hari kiamat. Aib kita banyak nggak Pak? Yang tahu kita dan Allah. Kalau sampai kebongkar gimana Pak? Berani nggak kita Pak? Yang tahu bukan hanya satu waskita, satu keluarga, dari makhluk pertama Nabi Adam alaihissalam sampai makhluk terakhir sebelum yaumul qiyamah.
Sekali lagi ada CCTV besar yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengennya ada maksiat di-skip oleh Allah. Pengen nggak videonya dipotong oleh Allah? Catatannya dihapus oleh Allah? Dosa kita ditutupi oleh Allah? Pengen tidak, Pak? Man sattara musliman sattarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Sekali lagi, kemarin udah aneh ajarin doa ya. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Kita baca bareng-bareng. Allahumma stur. Ya Allah, tutupilah. Allahumma stur. Ya Allah, tutupilah aurati, aib-aibku, wa amin rawati, dan ya Allah tenangkanlah jiwaku. Ini baca, Pak. Allahumma stur aurati, ya, wa amin rawati, ya Allah tutupilah aibku. Agar Allah menutupi aib kita di akhirat, tutupi aib-aib saudara kita di dunia. Kantor bungan saling lapor biar naik jabatan. Subhanallah. Gimana teman kita jegal nih, kita fitnah, kita bongkar keburukannya agar dipecat dari kantor, kita naik jabatan. Subhanallah. Allah akan membuka aib orang tersebut yaumul qiyamah. Bukan hanya di kantornya, bukan hanya dengan teman sepekerjaannya, tapi dibuka di semua hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Ngeri gak, Pak? Allah gak berani, Pak. Kecuali antum penyidik, hakim, monggo itu bareskrim cari kesalahan karena kriminal misalnya, boleh. Tapi kalau enggak, jangan tutupi. Teman kita ketiduran, jangan dilaporin, Pak, dia molor mulu, Pak. Tuh molor, sekalian dipoto kirim ke bos nih, Pak, molor. SP1. Besoknya temennya terlambat karena ban kempes. Nih, Pak, datang jam 9. Lapor ke bos, SP2. Besoknya udah nggak ada temennya, udah dipecat. Bangga kayak gini. Subhanallah, tutupi auratnya. Kita saling menjaga sama saudara. Kecuali kita ditugaskan. Nah, ini baru boleh. Jasus, penyidik oleh perusahaan nggak apa-apa karena tugas kita. Tapi kalau sesama saudara, saling menutupi aib saudara yang lain. Dan Allah melanjutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian menggibah sebagian yang satu dengan yang sebagian lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hukum menggibah orang lain yaitu seperti memakan bangkai saudara seimannya. Fakarihtumuh, bukankah kalian jijik? Kenapa, Pak, orang yang kita gibahin dianggap bangkai yang kita makan dagingnya, saudara muslim? Kenapa, Pak? Karena orang yang kita gibahin seolah-olah dia mayit, Pak. Pertanyaannya, Pak, mayit bisa membela diri nggak, Pak? Nggak bisa. Orang yang kita gibahin, misalnya Pak Zul ngomongin si B, dia bisa menjawab atau membenarkan diri nggak? Makanya teman kita itu seperti apa, Pak? Mayit. Kita ngomongin dia seolah kita sedang memakan daging saudara kita yang telah mati. Wattaqullah. Allah melanjutkan, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih atas dosa hamba-hambanya. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idza ma qultu ma alaihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang ana sebutkan itu benar-benar ada padanya Rasul. Orang ini emang kayak gini, pemalas, bau ketek misalnya ya. Suka molor di kantor. Misalnya. Kalau sholat di belakang mulu misalnya. Kita omongin langsung. Datangnya telat ke kantor gitu kan.
Maka Rasul menjawab, fa in kana huwa alaihi fadzalikal ghibah. Kalau itu benar ada padanya, itu yang disebut ghibah. Wa illam yakun alaihi, kalau kok nggak ada padanya, faqad bahattah, itu fitnah. Ngeri kan Pak? Kejelekan orang bener aja disebut ghibah, dan dosanya seperti memakan bangkai saudara yang telah mati. Kalau yang kita sebutkan nggak ada padanya, itu disebut fitnah. Dan Nabi SAW bersabda, jamaah, ya, ada orang yang karena satu ucapannya masuk neraka, yang nerakanya itu seluas timur dan barat. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, wa inna ahadakum, ada seorang di antara kalian, yatakallamu bi kalimah, dia mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanulah, yang dia tidak sadar dengan satu kalimat, ya, yudkhiluhun nar, membuat orang ini masuk neraka, yang nerakanya ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih luas daripada timur dan barat. Ini karena satu ucapan dari lisan yang dia nggak sadar, apalagi ngucapinnya dengan sadar. Oleh sebab itu jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, ketika antum sedang ngobrol dengan teman, dengan sahabat yang lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu untuk membaca doa kafaratul majlis. Pernah hafal doa kafaratul majlis jamaah? Bapak-bapak, ibu-ibu, kafaratul majlis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlis." Ketika kalian berkumpul di satu majlis, ya, maka akan berkata yukhti, akan berkata salah, wa yalgho, dan berkata sia-sia, nyakitin orang dan lain sebagainya. Maka para sahabat bertanya, madza fa'alna ya Rasulullah? Kalau demikian bagaimana kita agar diampuni ketika kita sedang ngumpul ya Rasulullah? Bapak-bapak mungkin meeting, janjian sama teman di warung kopi, itu ngobrol pentingnya 5 menit, habis itu ngebual Pak, ngebual, habis itu ngomongin teman sekantor dari A sampai Z. Iya nggak Pak? Bener nggak Pak? Apalagi emak-emak, ini perhatikan, ya, ibu-ibu nih, rata-rata ini kalau udah ngumpul ngerumpi, ngegosip, semakin digosok semakin sip, tambah panas. Itu gimana nih kan, terus tambah panas ini kan ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, qulu, ucapkanlah, kita baca bareng-bareng, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini udah ada ya, saya share ya pagi ya. Kita baca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala puji bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada ilah kecuali engkau, astaghfiruka, aku memohon ampun padamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, ghufira dhunubuhu fi majlisihi, Allah ampuni dosanya ketika duduk tadi, ngobrol dengan temannya, habis meeting, habis ngobrol dengan istri. Kadang-kadang nih ngobrol sama istri, ini parah nih, kadang pulang kampung istri curhat kan, wah si A si B,
Aduh, nggak dengerin gimana gitu kan. Subhanallah, mau menghindar kan jarang ketemu, repot juga ini menghindarnya. Astaghfirullah. Maka baca doa ini jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rasulullah SAW ghufira, Allah ampuni dzunub, dosa-dosanya indal majalisihi, ketika dalam majelis tadi, ketika dia ngumpul tadi, ketika dia ngobrol tadi, ketika dia apa tuh kalau ibu-ibu Pak rame-rame itu ngerumpi arisan. Masya Allah, ini Pak jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amalan kita, sholat kita nggak hilang, agar puasa kita nggak hangus, agar sedekah kita nggak sia-sia, agar amalan ibadah kita yang lainnya tidak haba'an manthura, seperti pasir yang tertiup angin habis. Semuanya itu karena apa Pak? Lisan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin, Pak Wardoyo hafal Yasin, surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini mulut dulu yang bisa ngomong. Nakhtim, kami gembok, kami kunci, kami borgol. Pertanyaan Pak, sekarang penjahat-penjahat yang korupsi itu yang diborgol mulutnya apa tangannya atau kakinya? Ada nggak orang yang diborgol mulutnya? Pengadilan dunia ini mulutnya diborgol? Nggak ada. Penjahat kelas kakap tangannya, jempolnya, kakinya, lehernya misalnya. Tapi mulut enggak Pak, bicara dia. Bedanya dengan pengadilan akhirat, wallahi lebih ngeri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut yang kami borgol, yang kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan yang berbicara akan perbuatan mulutnya. Astagfirullah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi akan ucapan lisannya. Bima kanu yaksibun, dan perbuatannya dulu di dunia. Kalau di dunia mulut masih bisa ngelak, masih bisa bohong, kalau diinterogasi masih bisa berkamuflase dan lain sebagainya. Tapi di akhirat tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi, mulut yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum waktu itu datang, mari kita bareng-bareng menjaga lisan kita dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salah ngomong, segera istighfar, astagfirullah. Kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak dalam meeting, sedang ngobrol di kafe, ngobrol dengan istri, dengan keluarga, musyawarah, duduk di masjid dengan temannya, sebelum berdiri ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki lisan kita, agar lisan kita lisanan dzakirah, lisan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lisanan ghafilan maksian, yang lisan ini membuat kita lalai kepada Allah, dan dengan lisan malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adhi ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, ada pertanyaan dari jamaah? Tidak ada? Pak Hidir? Masjid dibaca di awal boleh sebelum membuka suatu rapat atau apa, atau harus di akhir? Jadi kafaratul majlis kapan dibaca? Apakah di awal kita ngobrol, atau di awal perbincangan atau majelis ataupun rapat,
Maka yang sahih yaitu fi akhiril majlis. Rasul bersabda, qabla ayyakuma fi majlisihi. Dari Abu Hurairah, ucapkan doa ini sebelum berdiri dari tempat duduk, sebelum dia ngobrol. Artinya berada di akhir, baik rapat, sidang, bahkan ngobrol dengan istri. Karena ngobrol dengan istri ini berbahaya ya, karena banyak ngomongin orang, khawatir ya, dan lain sebagainya. Yang pulang kampung seminggu sekali harus menjadi apa? Pendengar yang setia kan ya. Nah itu, jadi untuk dengerin itu ngeri. Banyak istighfar, ngingetin istri jangan nyakitin orang lain atau menggibah. Bisa dipahami. Sebelum tidur juga berarti bisa dibaca. Bisa. Kadang kan ada kesah istri. Anjir, pokoknya setelah ngobrol aja. Setelah ngobrol. Ada orang ngobrol berbicara dengan kita, karena lisan itu, masya Allah, Rasul Allah Taala berfirman kan surah Al-Fajr, wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Lisan ini satu, ditutup oleh dua bibir dan ditutup oleh 32 pasukan, yaitu gigi. Itu untuk menjaga satu benda, dijaga oleh dua bibir dan 32 gigi. Itu aja masih kadang miss, tidak terkontrol. Fana'udzubillahi min afatil lisan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan lisan kita semuanya. Cukup sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.